Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di topik 3 demonstrasi kontekstual menganalisis asesmen di ruang kelas. Nah, kali ini saya akan mengulas di video atau lewat video. Perkenalkan dulu, nama saya Arif Yulianto, kelas PPG Prajabatan Bahasa Indonesia 1 atau A, mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya disingkat PPDP, dosen pengampu Bapak Yunus Sulistiono, MA PhD. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang topik 3, demonstrasi kontekstual menganalisis asesmen di ruang kelas. Nah, di topik 3 demonstrasi kontekstual ini atau di menganalisis asesmen di ruang kelas, sebelum itu ada demonstrasi kontekstual 1. Kalau ini demonstrasi kontekstual 2, saya akan menayangkan lewat video. Mata pelajaran dari RPP saya yaitu Bahasa Indonesia kelas 9. Pastinya ini memakai Kurtilas atau kurikulum 2013. Nah, kalau disesuai dengan tabelnya ini fase ya. Kalau itu modul ajar, tapi di sini saya menyesuaikan yaitu kompetensi inti, yaitu K1. Pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. K1, 2, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Selanjutnya K13 memahami pengetahuan yaitu bersifat faktual, konseptual, dan prosedural. Berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Yang terakhir K14 mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret atau menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak atau menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Untuk capaian pembelajaran, di sini ada dua, yaitu 3.6 menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca, dilihat, atau didengar. 4.6 mengungkapkan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Lanjut TP atau tujuan pembelajaran yaitu ada dua dari RPP yang saya buat, yaitu pertama menjelaskan struktur cerpen atau cerita pendek yang dibaca atau didengar dengan benar. Dua, menyusun cerita pendek berdasarkan kerangka, struktur teks dan kebahasaan yang dibaca atau didengar dengan benar. Materi ajar atau topik yang saya ambil yaitu teks cerpen kelas 9 semester 1. Jenis asesmen, penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Untuk bentuk asesmen, tes tertulis, dan unjuk kerja. Pertanyaan selanjutnya, bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik? Jelaskan. Nah, dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dalam perkembangan peserta didik melalui pengamatan pada kegiatan inti pembelajaran, yaitu peserta didik mampu menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek. Nah, dalam kegiatan inti ini peserta didik mampu menelaah struktur dari teks cerita pendek dan unsur kebahasaan cerpen. Selanjutnya yaitu bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan, budaya, dan karakteristik peserta didik, jelaskan. Nah, dalam asesmen RPP tersebut belum mempertimbangkan aspek lingkungan, budaya, dan karakteristik peserta didik karena dalam contoh teks cerita pendek yang diberikan pada saat KBM atau kegiatan belajar mengajar dan penugasan masih menggunakan contoh teks cerpen pada LKS dan buku paket. Lanjut, bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik? Jelaskan. Bagian yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik yaitu pada penugasan teks cerpen. Peserta didik mampu memahami dan menganalisis teks cerpen yang diberikan oleh guru.
Selanjutnya, bagian mana dari asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka? Nah, pada bagian dari asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran, yaitu ketika guru selesai menjelaskan materi, peserta didik diberikan kesempatan untuk bertanya atau mengemukakan pendapat kepada guru atau ide, gagasan, opini kepada guru maupun teman sekelasnya. Untuk pertanyaan yang terakhir yaitu pada topik 3 demonstrasi kontekstual 2, jika Anda menjadi guru di kelas tersebut, hal apa yang ingin Anda tingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya, dan karakter peserta didik, serta kemampuan peserta didik? Tuliskan pendapatmu secara lengkap. Jika saya menjadi guru di kelas tersebut, hal yang ingin saya tingkatkan untuk memaksimalkan efektivitas asesmen, yaitu dengan cara menyusun asesmen yang baik. Caranya, yaitu dengan menentukan tujuan asesmen, menentukan instrumen asesmen, menetapkan kriteria penilaian, menentukan waktu dan jadwal asesmen, menyediakan sumber daya yang diperlukan, memberikan informasi kepada siswa, melakukan asesmen secara konsisten, memberikan umpan balik yang tepat waktu, menganalisis hasil asesmen, dan merevisi rencana asesmen secara berkala. Ya, berikut tadi, ulasan dari topik 3 demonstrasi kontekstual, menganalisis asesmen di ruang kelas. Semoga apa yang saya paparkan atau jelaskan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Salam PPG Prajabatan 2023, guru profesional semangat, semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.